Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Trump. Berjumpa lagi dengan saya Roy Aliminfa di segmen Ruang Advokat Menjawab. Hari ini, seperti biasa, saya menyapa Sobat Trump untuk berbagi informasi terkait dengan permasalahan hukum. Dan fokus diskusi kita hari ini adalah berbicara mengenai memori banding dalam perkara perdata. Adapun hal-hal yang akan kita kupas yaitu pengertian memori banding, kemudian apakah semua perkara bisa diajukan banding, kemudian apakah memori banding itu wajib atau tidak, serta tenggang waktu dalam pengajuan memori banding. Untuk Sobat Trump yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, Ruang Advokat Menjawab. Terkait dengan pengertian memori banding tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu dalam hukum acara maupun di dalam kitab undang-undang hukum perdatanya. Namun, berdasarkan penjelasan dari M. Yahya Harahap dalam bukunya mengenai kekuasaan pengadilan tinggi dan proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memori banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan atau memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan atas putusan pengadilan berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya. Dalam hal memori banding, pembanding juga dapat meminta agar pengadilan tinggi, baik itu pengadilan tinggi agama, dalam tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli-ahli, baik pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang baru yang belum pernah diajukan pada tingkat pertama, atau pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi terhadap saksi-saksi atau ahli yang pernah diperiksa pada pengadilan tingkat negeri atau tingkat pertama, baik itu pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Di dalam memori banding itu memuat beberapa uraian, alasan-alasan yang akan diajukan atas keberatan suatu putusan pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk diminta kepada pengadilan tinggi, baik itu pengadilan tinggi agama, untuk melakukan pemeriksaan ulang. Meskipun tidak ada memori banding, dalam hal pemeriksaan di tingkat banding, majelis hakim akan tetap melakukan pemeriksaan secara ulang mulai dari awal hingga akhir daripada putusan banding di pengadilan tinggi maupun pengadilan tinggi agama. Untuk dapat mengajukan banding, pada prinsipnya bisa diajukan terkait kasus apapun kecuali adanya putusan yang dilarang yang diajukan banding. Adapun contoh putusan yang dilarang diajukan banding adalah putusan perdamaian atau penetapan perdamaian oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama, tidak bisa diajukan banding. Atau juga misalkan dalam hal perkara gugatan sederhana yang tidak ada upaya banding. Pada dasarnya pengajuan banding dengan menyertakan memori banding bukan merupakan syarat formil. Jadi ketika pengajuan banding tanpa memori banding pun tetap pemeriksaan akan dilakukan oleh pengadilan tinggi. Hal ini diatur di dalam pasal 199 ayat 1 RBG yang berbunyi diantaranya jika menghendaki pemohon banding dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu. Jadi memori banding itu bisa dilampirkan atau dilengkapi dengan bukti-bukti baru atau dokumen-dokumen pendukung lain jika diperlukan oleh pembanding, tetapi itu tidak diwajibkan. Sebuah putusan Mahkamah Agung nomor 663 K/SIP/1971 yang menyatakan memori banding bukan syarat formil permohonan banding karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan memori banding atau risalah banding. Hal ini menegaskan bahwa dalam jurisprudensi pun tidak mewajibkan adanya memori banding. Akan tetapi, menurut hemat saya sebagai seorang lawyer, sangat penting untuk dimasukkannya memori banding, di mana di sana kita akan membuat keberatan-keberatan kita agar hakim yang akan memeriksa perkaranya lebih fokus kepada apa yang kita ajukan di dalam permohonan banding kita. Mengenai tenggang waktu, pengajuan memori banding sebenarnya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Nah, namun pada prinsipnya secara praktek saya pada umumnya ya mengajukan memori banding itu lebih kurang sekitar 7 hari setelah pernyataan atau pengajuan permohonan banding saya ajukan atau saya daftarkan di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Kenapa saya memilih waktu 7 hari? Karena itu menurut hemat saya cukup untuk saya meluangkan waktu dan pikiran saya untuk membuat sebuah memori. Akan tetapi kalau seandainya memori bandingnya tidak bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari, bisa saja melebihi hari itu. Tapi ketika berkasnya sudah dikirimkan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi, pembantaran juga bisa menyusulkan langsung kepada pengadilan tinggi. Jadi memori banding itu tidak ada kata terlambat sebelum adanya putusan banding dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama. Seperti itu. Jadi itu informasi kita terkait dengan memori banding. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.